Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Pertama, saya akan menyampaikan salam dari ulama besar nasional internasional Bapak Haji Dr. Anas Sensen Komara BMSA untuk mewakili seluruh bangsa Indonesia, umat Islam nasional internasional, untuk menyampaikan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah Al-Mukarramah, Saudi Arabia. Minna Sensen Komara ila hiun kia makiyatu illa biduhuli maqam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ka'anhum ahlul bait anhi ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallima taslima wa ana bi khairi an Indonesia wa i'tiqadi biladil ladhi aslamahu wa fathul maki anis kurli wali walidaik anni dohirihu madinatil Andalusia wa antumu hunna wa bi barokati anni mi dohiri alastu bi rabbikum fasma'una sallim wa sallima salamatan fiddin babi ayyi khairi khalastu khadiruha khadir kamallahu ta'ala rabbul alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala keselamatan itu darimu ya Rasulullah, sebagai utusan Tuhan langit yang telah memberi keselamatan kepada kita semua. Semoga selalu Tuhan langit selamanya memberi keselamatan kepada kami. Selamat hari ini, selamat selama-lamanya. Saya dalam kesempatan ini, alhamdulillah, dalam keadaan sehat. Baik saya dari Indonesia, begitu juga memohon keselamatan untuk negaraku selamat selama-lamanya. Mengenai patah hatiku, tidak menjadikan lupa pada Tuhan dan dijadikan menjadi berterima kasih dari pemberian dari kedua orang tuaku menjadi nyata. Menjadi negara Madinah seperti Indonesia di masa lalu. Dari berkah ilmu-ilmu dari kedua ayah ibuku Muslim Ermits Indonesia, nyata berhasil untukku dan dari Tuhanmu, Tuhan kita semua dengan segala ilmunya. Kita semua selamat. Selanjutnya bersilaturahmi kepadamu. Selamatkanlah saudaraku seagama,
sepelaturan aturan, dan tiada lagi segala sesuatunya kecuali kesehatan untukku. Dan dibenarkan olehmu, engkau ada, kabulkanlah, seperti Allah Ta'ala telah selalu mengabulkanmu. Sebagai maharaja dari segala ilmu, keluargamu telah selamat semuanya, ruhmu telah ditolong oleh Allah Ta'ala. Bahagia di alam semesta sebagai tangan kanan Tuhan yang diberkahi dari berkat usahamu. Saudaraku sebangsa setanah air, Allah telah menurunkan seorang utusan, yaitu Bapak Haji Dr. Anas Sensen Komara BMSA, sebagai ulama besar nasional internasional, untuk membukakan pintu gerbang kemerdekaan RI NKRI yang asli dan sejati. Agama kerajaan Allah di permukaan bumi persada ini tiada lain, terserah mau yang terbaik pilihan sebagai landasan bumi tempat berpijak, dengan kebijaksanaan akan cinta damai sebagai penyelamat bagi kehidupan berbangsa, beragama, dan bernegara, yaitu menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan sila ke-1. Selanjutnya, Bapak Haji Dr. Anas Sensen Komara BMSA menyampaikan lewat tulisannya, untuk kepentingan masyarakat segala sesuatu juga aku bersumpah kepadamu, wahai rakyatku, tiada ada jalan lain kecuali kita masuk menjadi warga Sultanan Naziro RI Merdeka NKRI sebagai lanjutan dari Bapak Imam Besar Kartosuwiryo, Bapak Jaja Sujadi, Bapak Bakar Misbah, yaitu yang sekarang ini adalah Bapak Haji Dr. Anas Sensen Komara BMSA sebagai ulama besar nasional internasional, utusan Allah Ta'ala Rabbul Alamin untuk kita bisa memiliki jalan keluar dari kesulitan ini, untuk mendapatkan jalan mardotillah sebagai jalan sukses, baladatun thayyibatun warabun ghafur. Indonesia akan menjadi negara besar di seluruh dunia internasional manapun. Amin. Saudaraku sebangsa setanah air, Indonesia merdeka kaya raya. Sejak pemerintah Belanda minta maaf dan mengakui proklamasi 17 Agustus 1945 pada saat memperingati HUT RI yang ke-60 pada tanggal 17 Agustus 2005, ini berarti banyak hikmah karunia Allah yang diperoleh. Indonesia bebas merdeka dalam menentukan status politiknya karena sudah punya undang-undang sendiri. KUHP Belanda, mandataris Belanda, sudah tidak berlaku di negara RI 1945 yang merdeka. Saudaraku sebangsa setanah air, seluruh perjanjian politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain, baik dilakukan secara bilateral maupun internasional,
itu dilakukan pada Masalis pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 2005. Ini berarti kita tidak punya hubungan apa-apa lagi dengan negara manapun dan lembaga apapun, baik soal utang piutang dan lain-lain. Segala apa yang ada di Indonesia adalah milik rakyat dan pemerintah. Kendati pun ada dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dilakukan secara sepihak pada waktu itu RI 1945. Dilanjutkan oleh Bapak Imam SM Kartosuryo dengan 7 Agustus 1949 dengan tidak melupakan PDRI. Dengan demikian, luas wilayah RI seluas bekas jajahan Belanda dari Sabang sampai Merauke. Saudaraku sebangsa setanah air, Bapak Haji Dr. Anes Sensen Komara BMSA terus mempertahankan proklamasi RI 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasarnya, walaupun baru nyampe pintu gerbang. Bukti nyata beliau mempertahankan RI 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 99 di masa Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid tidak ikut pemilu dan menghimbau kepada umatnya tidak diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu, dan diperkuat oleh maklumat Bapak Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Saudaraku sebangsa setanah air, TNI, polisi, ulama besar, nasional internasional, ulama Pancasila, Ustadz Pancasila, santri Pancasila, sahabat sehidup semati dalam mempertahankan RI Merdeka 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 dan kedaulatan negara dari Sabang sampai Merauke. Siapapun anti Pancasila berarti musuh TNI, musuh polisi, musuh ulama besar nasional internasional, musuh ulama Pancasila, musuh Ustadz Pancasila, musuh santri Pancasila. Karena Pancasila adalah dasar negara di dalam RI 1945 yang merdeka dan Undang-Undang Dasar 1945 sebuah kitab sucinya. Pedoman dasar daripada perjuangan bangsa adalah satu, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai intipati kehendak dan cita-cita seluruh bangsa Indonesia dalam mengisi dan menghayati kemerdekaan Republik Indonesia RI NKRI, negara karunia ilahi kepada bangsa Indonesia. Saudaraku sebangsa setanah air, banyak orang mengatakan bahwa negara Indonesia tanah surga. Jadi jelas yang mengisi tanah surga yaitu ahli sorga. Siapa ahli sorga? Satu, golongan muhajir. Kedua, golongan ansor. Pemimpin muhajir yaitu
ulama besar nasional internasional Bapak Haji Dr. Anas Sensen Komara BMSA dan umatnya. Pemimpin Ansor adalah Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Ansor ahli sorga, muhajir ahli sorga, yang mengawal ahli sorga antara muhajir dan ansor, yaitu tentara Tuhan sebagai Khalid bin Walid kalau di zaman Rasul Kanjeng Nabi Muhammad di Mekah Madinah. Kalau di Indonesia, tentara Tuhan yaitu Tentara Nasional Indonesia TNI, Polri, dan Kepolisian Nasional Indonesia. Tentara Tuhan sama ahli sorga, muhajir ahli sorga, ansor ahli sorga, Tentara Nasional Indonesia ahli sorga, Kepolisian Nasional ahli sorga. Semuanya ahli sorga. Islam ahli sorga, Hindu ahli sorga, Katolik ahli sorga, Kristen ahli sorga, Konghucu ahli sorga. Semua agama ahli sorga, asalkan menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan sila ke-1. Saudaraku sebangsa setanah air, untuk mengisi negara kita, negara Indonesia, oleh orang-orang ahli sorga, yaitu bersama-sama menjunjung tinggi persamaan, persaudaraan, dan kemerdekaan. Saudaraku sebangsa setanah air, sekian penyampaian dari Ustadz Pancasila, ulama Pancasila, santri Pancasila di bawah bimbingan ulama besar nasional internasional Bapak Haji Dr. Anas Sensen Komara BMSA. Saudaraku sebangsa setanah air, diakhiri dengan doa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Pasir Kiamis, Kampung Pasir Kiamis, Desa Pasir Kiamis, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, nasional internasional. Wassalam.